Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Dia mengalami hal yang menakutkan ketika dia sedang berlibur di rumah pamannya. Namun siapa sangka liburan itu menjadi teror yang amat menakutkan bagi dirinya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita dari channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sebut saja nama saya Toto. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu saya berusia sekitar 16 tahun. Tepat ketika liburan sekolah, saya berencana ingin mengunjungi paman saya yang berada di daerah Sumedang. Saya meminta izin kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya mengizinkan, namun mereka tidak bisa mengantar karena ayah dan ibu bekerja. Saya pun meminta izin berangkat sendiri saja menggunakan bis. Setelah ayah mengizinkan, saya menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa. Rencananya, saya akan tinggal di rumah paman ini selama 1 minggu. Singkat cerita, berangkatlah saya menuju rumah paman saya. Sesudah menaiki bis, saya turun di terminal di daerah Sumedang. Disambung menggunakan angkutan umum yang menuju ke arah daerah paman. Setelah turun dari angkutan umum, disambung saya harus naik ojek. Karena rumah paman saya ini dari jalan raya utama jaraknya lumayan jauh, sekitar 8 km. Dari jalan raya utama ini kita harus melewati 2 desa. Setelah 2 desa itu disambung ada area pesawahan yang cukup luas. Di tengah area pesawahan itu nanti ada jalan yang menurun. Di ujung jalan menurun itu ada suatu jembatan yang panjangnya sekitar 25 meter. Setelah jembatan itu ada jalan menanjak yang jaraknya sekitar 150 meter dan rumah paman saya berada 3 rumah dari ujung jalan tersebut. Sesampainya di sana, tampak waktu itu Bibi sedang berada di depan rumah. Bibi sangat kaget ketika saya datang karena memang saya tidak mengabari Bibi ketika datang ke sana. "Bi, Mamang mana? Kamu sendirian, Tok?" "Di sana iya. Udah gede ini ya, Kobi." "Mamang lagi di sawah sama Amir." Amir ini adalah anak dari mamang saya. Kebetulan mamang saya hanya mempunyai 1 anak. "Nanti Bibi susulin dulu Mamang sama Amir." "Udah nggak usah, Bi. Saya juga di sini agak lama kok. Rencananya mau nginep selama 1 minggu." "Ya udah nggak apa-apa, mending liburan di sini. Sekalian nemenin Amir." "Iya, Bi. Udah masuk dulu." Saya pun masuk ke dalam rumah. Hingga ketika selepas asar, Mamang dan Amir akhirnya datang. Saya bertegur sapa dan cukup lama berbasa-basi. Hingga ketika malam tiba, waktu itu saya berdiam diri di depan teras rumah bersama Mamang dan Amir. Waktu itu saya melihat suasana desa tempat mamang saya ini cukup indah. Karena dari seberang, tepat di ujung pesawahan di seberang sana, kita bisa melihat rumah-rumah penduduk yang lampunya tampak indah dari kejauhan. Ditambah lagi udara yang sangat sejuk, jauh dari polusi, serta langit malam yang waktu itu tampak cerah, ditambah dipenuhi dengan hamparan bintang. Situasi seperti ini tidak bisa saya dapatkan di kota. Saya ngobrol bersama Amir dan Paman malam itu hingga pukul 9 malam. Nah, ketika pukul 9 malam, saya memutuskan untuk beristirahat. Saya tidur di kamar depan bersama Amir.
karena kamar di rumah mamang saya ini cuma ada 2. Pagi harinya, saya mengajak Amir untuk berkeliling-keliling desa sambil menikmati suasana desa. Menggunakan sepeda motor, saya pun mulai berkeliling-keliling. Dari mulai kampung, setelah itu saya mengajak Amir untuk melihat kota Sumedang. Hingga akhirnya kita pulang sekitar pukul 5 sore. Posisi pukul 5 sore itu kita masih berada di alun-alun kota. Jarak dari alun-alun kota menuju rumah paman saya ini sekitar kurang lebih 45 menit. Ketika sudah melewati jalan utama dan mulai masuk ke arah rumah paman saya ini, saya waktu itu melihat suasana mulai cukup gelap. Amir pun mengendarai sepeda motornya cukup kencang, hingga akhirnya kita mulai memasuki area pesawahan. Dan saat ketika di turunan itu, tepat di jembatan, saya melihat di sebelah kiri, tepat di bawah jembatan tersebut, ada sebuah penerangan yang disimpan di situ. Saya sempat bertanya kepada Amir, "Mir, itu apaan? Kok disimpan di situ?" Amir coba menengok ke arah yang saya tunjukkan. "Oh, itu sengaja disimpan buat nandain. Maksudnya, ntar aja ceritanya di rumah, jangan di sini." Dan saat saya menoleh lagi, tepat di dekat lampu atau lentera yang disimpan di situ, saya melihat ada sesosok pria tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan celana saja. Ia sedang berjongkok di samping lentera tersebut sambil menatap ke arah sungai. Loh, perasaan saat tadi ngeliat gak ada orang di situ. "Mir, itu siapa kok ada yang jongkok di situ?" Amir coba menengok sebentar. "Udah, jangan diliatin," ucap Amir yang langsung diam. Akhirnya kita tiba di rumah paman. "Loh, kok nyampe sore gini sih mainnya?" "Iya, tadi keasikan keliling-keliling, Mang." "Ya udah sana, makan dulu. Tuh Bibi sudah nyiapin makanan." "Iya, Mang. Jangan lupa mandi." Setelah makan dan membersihkan diri, saya bersantai di depan bersama mamang saya. "Mang, itu ada penerangan tadi di bawah jembatan, kayak semacam lentera disimpan di situ. Itu emang buat apaan, Mang?" "Oh, itu buat penanda aja." "Ya penanda apa, Mang?" Mamang waktu itu seperti menyembunyikan sesuatu. "Udah, jangan dibahas. Nanti aja ngomongnya." "Oh, kok gitu, Mang? Toto kan penasaran, Mang. Masa sih ada lentera disimpan di situ? Sayang kan? Kan bisa dibawa." "Shh, jangan gitu ah. Udah, nanti jangan terlalu malam langsung tidur," ucap mamang yang langsung masuk ke dalam, tinggal di depan saya bersama Amir. "Mir, kamu tahu nggak buat apaan itu?" Ya buat penanda." "Penanda apaan sih ah? Emang ada apaan di situ?" Amir terlihat wajahnya seperti agak ketakutan. "Kah, udah jangan dibahas toh ah. Udah cukup tahu aja, jangan dibahas lagi ya." "Iya cukup tahu apaan? Nanti aja lah besok saya ceritain, tapi jangan di sini." "Ya udah janji ya." "Ya." "Aku mau tidur duluan ya. Kamu masuk aja, jangan di luar sendirian." "Gak ah, aku masih pengen ngadem," ucapku waktu itu. Nah, dari posisi rumah mamang saya ini sebenarnya ke jembatan itu masih terlihat. Dan ketika Amir masuk, saya melihat di situ seperti ada orang yang berdiri. Orang itu berdiri tepat di ujung jembatan. Dari kejauhan saya melihat orang itu seperti tidak menggunakan pakaian. Walaupun posisi malam, namun langit cerah dengan cahaya rembulan. Dari kejauhan saya masih bisa melihat. Kayak orang yang tadi
Tapi ngapain? Apa mancing? Pikirku waktu itu sambil terus menatap ke orang itu. Lama-kelamaan, saya melihat orang itu agak sedikit aneh dengan tingkah lakunya. Karena dia seperti terus saja menatap sungai tersebut tanpa bergerak sama sekali. Hingga saya dikagetkan oleh mamang saya yang keluar. "Tok, udah malam masuk." Saya langsung menoleh ke arah mamang. "Iya, Mang. Itu, Mang. Toto tadi ngelihat ada orang kayaknya aneh itu di atas jembatan." "Mana?" Dan saat saya menuju ke arah tersebut, orang tersebut sudah tidak ada. "Udah, Tok. Masuk ah." Saya pun masuk ke dalam. Di dalam kamar, saya menceritakan kepada Amir yang waktu itu masih belum tertidur. "Tok, udah biarin. Nanti takut ada yang enggak-enggak lagi kalau dibicarain. Maksudnya gimana? Udah aja nanti bahasnya siang, tapi jangan di sini," ucap Toto. Nah, saya pun berusaha untuk tertidur. Entah pukul berapa, saya merasakan ada ketukan di jendela kamar Amir ini. Awalnya aku biarkan. Dan tak berapa lama, ketukan itu berulang. Saya membangunkan Amir yang waktu itu tertidur. Mir, 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 itu jendela kayak ada yang ngetok-ngetok." Amir yang waktu itu masih merasa sangat ngantuk, mulai membuka matanya. "Apa, Tok? Itu jendela kayak ada yang ngetok-ngetok." "Ah, udah biarin ah. Jangan dilihat," ucap Amir yang waktu itu langsung bersembunyi kembali di dalam selimut. "Loh, kok aneh? Tok, udah biarin." Namun, waktu itu saya masih ada rasa penasaran. Dan tak berapa lama, ketukan itu kembali berulang. Karena penasaran, saya lalu turun dari kasur. Waktu itu terlihat Amir sudah mulai tertidur kembali. Dan saat saya membuka gorden dari penutup jendela itu, di situ saya melihat ada sesosok laki-laki tanpa pakaian, hanya menggunakan celana saja, sedang berdiri di jendela kamar Amir. Saya langsung kaget. Sosok itu terus mengetuk-ketuk sambil matanya terus menatap ke arah saya. Karena posisi jendela Amir ini bening, jadi saya dan sosok yang berada di luar itu bisa tampak dengan jelas. Terlihat mukanya pucat, bahkan setengah badannya juga sangat pucat. Dan dari pakaian dari tubuhnya ini seperti mengeluarkan air seakan dia habis berenang di sungai. Saya mundur waktu itu karena takut. Saya langsung memegang kaki Amir. Mir, itu siapa, Mir? Amir, Mir." Amir langsung kaget. Dan saat dia bangun, astagfirullah, Amir langsung meloncat dari kasur dengan cepat. Dia langsung menutup gorden tersebut. Astagfirullah, astagfirullah. Dan tak berapa lama, ketukan itu langsung kembali. Duk, 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 duk. Amir langsung menarik saya untuk tidur kembali di atas ranjang. "Tok, aku udah bilang, jangan dilihat. Udah tidur sekarang, biarin." "Itu apaan, Mir? Itu kan orang kan?" "Udah." Ketukan itu kini semakin kencang. Duk, 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 duk. Waktu itu saya dan Amir langsung masuk ke dalam selimut. Di dalam selimut, melihat wajah Amir yang seakan sangat ketakutan. Aku juga bingung waktu itu. Namun akhirnya saya coba meredam rasa penasaran itu. Hingga akhirnya kita pun coba mengabaikan suara ketukan itu. Akhirnya kita bisa tertidur. Esok harinya, ketika saya bangun, Amir kelihatan sedikit kesal. Dia bilang kepadaku, "Tok, kalau diingetin, nurut. Emang sebenarnya ada apa sih? Aku kan memang gak tahu. Kirainku misalnya saudara kamu yang ngetok-ngetok atau siapa kek." Kebetulan waktu itu Mamang posisi di depan, lewat ke depan pintu kamar Amir. Dia seakan mendengar dengan percakapan kami dan langsung masuk. "Ada apa semalam?"
Ini, Toto, semalam ada yang ngetuk-ketuk jendela langsung dibuka gordengnya. Astagfirullah. Terus, iya Pak, itu sosok yang waktu itu tenggelam nongol. Aku langsung kaget. Sosok yang tenggelam. Jadi gini Tok, sebenarnya Mamang memang gak mau cerita biar kamu gak takut. Tapi udah terlanjur kejadian. 4 hari yang lalu, di sungai itu ditemukan mayat. Entah hanyut dari mana. Orang itu tidak menggunakan baju tapi menggunakan celana panjang saja. Serta identitasnya memang tidak ada. Kita laporan ke pihak berwajib. Ya, memang dibawa, namun karena tidak bisa diidentifikasi identitasnya, akhirnya jenazah tersebut dikuburkan saja di pemakaman umum. Nah, itu ciri lentera di sini. Kalau memang ada yang meninggal dan ditemukan di situ, atau ada yang kecelakaan tapi di tempat sepi, biasanya kita menyimpan alat penerangan buat ciri. Katanya, biar sosok itu tidak nongol. Oh gitu, Mang. Tapi setelah kejadian tenggelam itu, sosok itu sering ngetuk-ngetuk pintu warga di sini, ah. Wah, yang bener, Mang. Ya kamu buktinya tadi malam denger kan? Makanya paling malam di sini pukul 10 udah pada tutup pintu. Kecuali kalau yang tengah desa. Jadi di sini biasanya yang deket-deket pinggiran sini. Nah, di sini kan termasuk rumah Mamang nih, ada 1, 3 tuh. Di sebelah sana kan ada 5 rumah. Nah, agak jauh di atas Mamang kan ada 3. Nah, rumah itu aja yang diketok-ketok. Dengar-dengar juga yang di atas jembatan yang desa sebelah sana. Sama pinggir rumahnya juga ada yang ngetok-ngetok. Tapi ketika dibuka kayak gitu, Mamang pas pertama buka, kaget. Waktu itu ngetuknya pintu. Nah, kalau nggak salah, Amir udah tidur pules. Mamang pikir waktu itu ada yang namu sengaja atau ada perlu. Mamang buka kan, pas dibuka, sosok itu ngeliatin wajahnya dengan tubuh yang kayak udah terendam beberapa hari, serta mengeluarkan bau busuk. Itu berdiri di depan pintu. Kaget kan Mamang. Sosok itu tidak bisa masuk, hanya bisa berdiri saja memperlihatkan wajah menakutkan. Sambil berujar minta tolong, tolong. Mamang dengan refleks waktu itu langsung menutup kembali pintu, mengunci kan. Dan setelah kejadian di rumah Mamang, dengar-dengar malam itu ada 3 rumah yang diketok seperti itu. Dan ternyata besok malamnya keulang terus. Makanya kita tutupan. Oh gitu, Mang. Ingat kalau misalnya malam jangan berani buka pintu ya. Iya, Mang. Makasih. Kan kalau misalnya kayak gini, Toto nggak penasaran kan, Mang? Udah hati-hati. Ya. Setelah mendengar itu, jujur saja, saya ada perasaan takut juga. Namun di situ ada kepikiran lagi. Loh, itu ngapain kok hantu bisa ngeganggu warga di situ? Apa ada sesuatu yang tertinggal? Ada pikiran seperti itu. Nah, siangnya saya berencana ingin membantu Mamang di sawah. Posisi sawah Mamang ini jaraknya sekitar 1,5 kilo dari rumah Mamang. Jadi posisinya dari rumah Mamang kita harus turun sedikit. Nah, sebelum jembatan ngambil kiri dan di posisi sawah Mamang berada di tengah sana. Sore harinya setelah membantu di sawah Mamang, saya kembali ke rumah. Karena waktu itu baju kotor dengan lumpur. Sebelum sampai ke rumah, saya berencana ingin membersihkan diri dulu di sungai. Dan saya membersihkan diri ini tepat di sungai di bawah jembatan. Jujur saja, waktu itu saya lupa cerita Mama. Entah memang lupa atau memang sengaja ada yang menutup pikiran saya. Jadi ketika melewat jembatan itu, mendadak saya ingin membersihkan diri saja, langsung turun ke bawah.
Posisi waktu itu Amir, Mamang belum jalan, jadi masih di sawah tepat di belakang saya. Saya mulai mendekat pinggir sungai tersebut, tepat di dekat jembatan. Ketika nengok ke sebelah kanan, di situ saya melihat lentera yang dipakai tanda di situ. Di situ baru saya mulai ingat. Loh, kok saya berada di sini? Ucap saya waktu itu. Namun, posisi kaki saya sudah berada di pinggir sungai. Jadi pas posisi di pinggir ini, ada semacam seperti pematang sawah dan langsung ke sungai. Dan katanya sungai itu dalam. Waktu itu kaki saya masuk sekitar sampai lutut di air. Saya mulai mengambil air untuk membersihkan celana saya dengan cepat. Dari kejauhan, saya melihat Mamang dan Amir berteriak-teriak ke saya. "Tok, jangan di situ!" teriak Mama. Dan tak berapa lama ketika Mamang berteriak seperti itu, kaki kanan saya seperti ada yang menarik ke bawah. Waktu itu saya langsung mencari sesuatu yang bisa saya pegang. Dengan posisi badan saya langsung terbalik. "Mang, Mamang, tolong Mang, Mang!" ucap saya panik waktu itu. Mamang dan Amir dari kejauhan langsung seperti menyimpan cangkul dan peralatannya dan langsung berlari dengan cepat ke arah saya. Waktu itu saya coba memegang undakan tanah di situ dengan sekuat-kuatnya tangan saya. Di kiri saya melihat ada sebuah batu. Saya pegang itu. Dan sesuatu yang menarik kaki saya itu seakan sangat kuat menarik saya ke bawah. Di situ saya berteriak sambil menangis. Karena jujur saja saya sangat takut. Ditambah lagi saya tidak bisa berenang. Aku mulai merasakan cengkraman di tangan saya. Tanah itu mulai bergerak ketarik oleh saya. Di situ saya sudah sangat pasrah. "Mang, tolong Mang!" ucap saya, dan tak berapa lama cengkraman saya lepas. Begitu juga cengkraman tangan kiri saya yang mencengkram batu tersebut. Sesuatu yang menarik kaki saya seakan langsung menarik saya. Waktu itu setengah badan saya sudah mulai masuk ke sungai. Posisi tangan saya masih ke atas. Dan tak berapa lama tangan saya mulai ada yang mencengkram tepat ketika kepala saya sudah mulai masuk ke dalam air sungai. Aku langsung memegang cengkraman tangan tersebut. Sepertinya tangan itu milik paman saya. Sambil memegang itu, saya menoleh ke bawah ke dalam air. Tepat di dalam air, saya melihat sosok laki-laki dengan wajah yang cukup menakutkan. Wajah tersebut seperti busuk. Itu sedang memegang pergelangan kaki kanan saya. Saya cepat-cepat untuk berusaha meronta-ronta. Dan tak berapa lama, Mamang akhirnya bisa menarik saya ke atas. Di situ, saat kulihat ke bawah, sosok tersebut sepertinya melepaskan cengkramannya. Ketika sampai di atas, saya merasakan dada saya sesak. "Udah, cepat ayo pergi," ucap Mamang yang waktu itu langsung membopong saya. Amir waktu itu mengikuti dari belakang. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di rumah Mamang. Waktu itu, kondisi saya langsung demam. Aduh, kamu kok bisa nyuci di situ sih, Tok? Padahal kan bisa di rumah aja, ucap Mamang waktu itu kepada saya. "Gak tahu, Mang. Toto seakan kayak bingung, Bang, tahu-tahu turun ke situ sendiri. Mungkin mikirnya biar sebelum ke rumah Mama ngebersihin diri. Toto tuh sadar-sadar di pinggir sungai pas nengok ke arah lentera yang di kanan itu. Untung kamu masih bisa selamat, Tok. Kalau kenapa-napa gimana Mama ngomong ke orang tua kamu? Jangan kayak gitu lagi. Udah, diam aja di rumah. Mana panas lagi badan kamu." "Iya, Mang. Udah sekarang tidur."
ucap Mamang. Waktu itu jujur saja, saya merasakan badan saya terasa sangat sakit, apalagi di pergelangan kaki sang kanan saya. Seperti masih terasa ada yang mencengkram kaki kanan saya itu. Hingga malam pun tiba. Ketika malam, saya bermimpi. Mimpi waktu itu saya berada di tengah sungai. Saya menggunakan perahu rakit. Di atas perahu, saya melihat dari kejauhan ada gelombang air. Gelombang air itu berbentuk tikar yang menggulung. Saya berusaha untuk mendayung rakit tersebut meninggalkan tengah sungai itu. Namun, rakit yang saya dayung ini tidak mau melaju. Dan akhirnya air tersebut menggulung saya. Saya masuk ke dalam sungai. Dan ketika di dalam saya lihat ternyata di situ banyak orang di dalamnya seakan menunggu saya untuk masuk. Orang-orang itu mulai melambaikan tangan kanannya seakan ingin menarik saya. Tak berapa lama saya dibangunkan oleh Amir. Tok, Tok. Iya Mir. Astagfirullah. Kamu kenapa? Kok ngigo teriak-teriak gitu? Ucap Toto yang waktu itu membangunkan saya. Enggak Mir. Toto coba memegang leher saya dan katanya leher saya waktu itu sangat panas. Toto lalu turun dan memberitahu kepada Mamang. Seberapa lama Mamang masuk. Kenapa? Enggak Mang, cuma mimpi buruk aja. Dia berdoa tuh. Sekarang tidur, ucap Mamang. Belum sempat Mamang meninggalkan kamar Amir, tepat di jendela, suara ketukan itu kembali berbunyi. Tek, 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 tek. Di situ Mamang langsung terdiam. Begitu juga Amir dan saya. Suasana kamar menjadi hening, tak ada bunyi sama sekali. Mamang menatap ke arah jendela yang diketuk tersebut, namun dia belum melangkahkan kaki. Dan tak berapa lama, ketukan itu kembali. Tek, 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 tek. Mamang mengisyaratkan tangan telunjuknya ke mulut supaya kami berdua diam. Mamang lalu kembali ke dalam kamar. Dia keluar, membawa sebuah tasbih. Ketika itu dia langsung melangkah ke arah jendela yang diketuk. Dan saat ia buka, di balik jendela itu tidak ada siapapun. Mamang dengan cepat-cepat langsung menutup gordeng itu kembali. Belum sempat Mamang meninggalkan kamar, ketukan itu langsung berulang. Dan kini cukup cepat temponya. Tak, 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 tak. Mang, shh, ucap Mamang. Mamang langsung melangkahkan kaki menuju pintu depan. Ia lalu buka. Dan ketika di luar terdengar seperti Mamang berbicara dengan sesuatu dengan cukup keras. Namun dari suaranya saya dengar Mamang seperti marah-marah menggunakan logat bahasa Sunda. Dan tak berapa lama Mamang mulai masuk sambil menutup pintu. Udah, kamu istirahat aja sekarang, ucap Mamang. Dengan wajah yang agak kesal, namun di tengah kesal itu seperti mencerminkan ada rasa takut. Emang tadi siapa Mang? Ucapku penasaran. Udah, gak usah dihirauin. Pokoknya langsung tidur aja. Nanti kalau besok masih kayak gini, Mamang cariin obat, ujar Mamang. Aku pun langsung tertidur. Entah pukul berapa, ketukan itu kembali. Dan kali ini, saya dan Amir coba tak menghiraukan suara tersebut. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Dan saat pagi, saya merasakan badan saya lebih parah. Dan kini ditambah dengan semua badan saya terasa berat. Pada sakit. Dengan kondisi badan demam yang tinggi juga. Di situ, Mamang akhirnya memanggil seseorang yang dari desa yang mengerti tentang hal seperti itu. Sebut saja namanya
Mbah Karim. Mbah Karim lalu datang. Mbah Karim lalu membacakan beberapa doa yang saya tidak mengerti. Setelah itu, saya coba diusap oleh tangan Mbah Karim. Mana kaki yang kemarin ditarik? Ini, Mbah. Mbah Karim pun lalu memegang telapak itu sambil membacakan beberapa doa. Ia lalu mengusap. Sudah, sekarang gak apa-apa. Hati-hati kalau misalnya main di desa itu. Apalagi di sini sedang kayak gini posisinya ya. Ucap Mbah Karim. Untung kamu masih hidup. Tuh, penunggu di sana pengen kamu jadi pengikutnya. Aku sempat kaget mendengar ucapan Mbah Karim seperti itu. Jadi di sini mitosnya kalau ada yang meninggal di sungai, mereka akan gentayangan untuk nyari teman. Makanya itu lentera fungsinya di situ tuh buat penanda bahwa di situ pernah ada yang meninggal. Biar dijauhi, nggak ada orang yang ke situ. Saya hanya bisa mengangguk. Sudah, kalau ada apa-apa lagi, cepat susul saya, ujar Pak Karim kepada mamang saya. Setelah itu, Pak Karim meninggalkan rumah kami. Seharian waktu itu saya hanya tertidur. Sedangkan mamang juga tak bisa ke sawah karena kondisi saya seperti itu. Amir juga menemani saya di kamar. Mang, maaf, gara-gara Toto semuanya jadi sibuk. Kayak gini jadi repot. Ya gak apa-apa. Yang penting kamu sehat dan jadiin pelajaran. Namanya desa, kadang hal-hal seperti ini banyak terjadi toh. Beda sama di kota. Iya Mang, Toto aja kali yang penasaran jadi membuat celaka. Ya udah, kamu istirahat aja. Hingga sore hari, Mamang waktu itu kembali pergi ke Mbah Karim. Entah tujuannya apa. Hingga ketika selepas Isya, waktu itu, Mamang kembali dengan Mbah Karim. Padahal waktu itu kondisiku sudah cukup membaik. Aku berbisik kepada Amir. Mir, itu Mamang kok manggil Mbah Karim buat apa lagi? Gak tahu. Katanya sih buat ngejaga di depan. Ngejaga? Memang ada apaan? Gak tahu. Udah, kita mah diem aja di kamar, ucap Amir kepada saya waktu itu. Tampak di depan saya mendengar suara Mamang dan Mbak Karim berbincang-bincang. Hingga pukul 10 malam, waktu itu saya baru saja hendak tertidur. Ketika mata sedang terpejam, saya mendengar Mbah Karim seperti membentak sesuatu di sana. Otomatis saya langsung kaget. Begitu juga dengan Amir di samping saya. Mir, itu Mbah Karim kenapa? Amir waktu itu langsung turun dari ranjang dan hendak keluar. Dan saat hendak keluar, Amir langsung kembali lagi masuk ke kamar. Mbah Karim, kayaknya lagi melawan setan itu. Setan, iya. Kayaknya datang lagi, ucap Amir kepada saya. Saya langsung masuk ke dalam selimut. Coba berdoa dengan doa yang saya bisa. Di luar saya dengar coba teriakan Mbah Karim. Hingga ada sekitar 20 menit situasi seperti itu. Hingga akhirnya suara itu mulai terdengar kembali. Mir, coba kamu lihat ke depan. Gak, takut. Itu udah gak ada suaranya. Bareng atuh. Ya udah. Amir lalu turun diikuti oleh saya dari belakang. Ketika kita mulai keluar dari kamar Amir ini dan melihat ke depan, ternyata Mbah Karim dan Mamang sudah duduk kembali. Di situ, saya mulai memberanikan diri bersama Amir keluar. Wah, ada apa tadi, Mang? Udah, ada apa-apa. Kamu masuk aja. Ya, yang tadi Mbah ceritain dari siang. Oh,
Udah masuk, nanti siang aja ceritanya. Udah kamu masuk aja. Amang masih nemanin Mbak Karim di sini. Waktu itu saya langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar saya masih penasaran, apa sih yang terjadi di luar sana? Hingga akhirnya saya dan Amir pun tertidur. Besoknya ketika bangun saya tanya kepada Mamang, kondisi saya waktu itu sudah benar-benar membaik. Ketika sudah sarapan, Mamang lalu menceritakan kepada kami perihal kejadian semalam. Jadi ketika pulang pas siang hari, menurut Mbak Karim katanya sosok itu akan datang kembali. Makanya Mamang langsung menyusuli Mbak Karim biar nanti Mbak Karim bantu jaga di rumah. Dan ternyata benar. Malam itu tiba-tiba suasana menjadi sangat menyeramkan. Dan dari kejauhan Mamang sendiri ngeliat ada sesosok makhluk. Badannya tinggi besar, namun si badannya ini penuh dengan sisik. Itu berjalan mendekat ke arah rumah Mamang. Dan ketika mendekat, Mbak Karim langsung berdiri. Langsung ngebentak makhluk itu. Dan tak berapa lama, Mamang juga gak ngerti apa yang terjadi. Cuman semacam ada benturan di situ. Mbak Karim hanya duduk bersila. Namun makhluk itu seperti terpental. Dan akhirnya tak berapa lama makhluk itu beberapa kali terpental dan berubah menjadi asap. Kata Pak Karim katanya makhluk itu sudah gak bakal datang lagi. Katanya yang beberapa hari neror rumah-rumah di sini itu adalah bawahannya yang sengaja buat nakut-nakutin. Dan pas kamu posisi waktu itu ditarik, katanya emang kamu sudah diincar ketika pertama melihat lentera di sana. Ucap Mamang. Aduh, ngeri juga ya, Mang. Udah, pokoknya sekarang udah semuanya beres, kamu tenang aja. Jujur saja, saya benar-benar takut. Hingga akhirnya, besok harinya, saya memutuskan untuk kembali saja ke Bandung ke rumah orang tua saya. Karena bukan saya tidak betah di desa. Dengan situasi seperti itu, saya tidak tenang juga. Ditambah, saya tidak mau merepotkan Amir dan Mamang saya. Singkat cerita, saya diantarkan oleh Amir ke terminal. Setelah itu, saya lanjut menggunakan bis untuk kembali ke Bandung. Di Bandung, saya tidak menceritakan semua kejadian yang saya alami di rumah Mamang. Supaya waktu itu ayah dan ibu tidak khawatir. Ditambah, mereka juga tidak menyalahkan kejadian tersebut kepada Mamang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Dan bagi penonton yang belum klik tombol subscribe-nya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.